kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam yang sangat mulianya Allah Taala mentakdirkan katanya tu bisa dengannya hadir pada majlis ilmu dengan kehadiran katanya majlis ilmunya itu merupakan jalan untuk meraihkan nilai untuk uruh akhirat. Maka sungguhnya hamba yang paling dekat dengan Allah bukanlah hamba yang beliau bersedekah dan bukanlah hamba yang berbolak-balik daripada ibadat umrah dan ketika sa'ahna di padang Arafah. Andai kata orang yang paling dekat dengan Allah yang di padang Arafah, bagaimana gundah dan gelisahnya fakir miskin. Dan andai kata orang yang berbolak-balik umrah, bagaimana kegundahan dan kesedihan hatinya fakir miskin. Dan andai kata orang yang lebih bersedekah, sesungguhnya menanjit akan menjadi gelisah dan gundahnya orang yang hana mampu. Cuma orang yang paling tahu dengan Allah, paling dekat dengan Allah adalah Allah yang Maha Adil ketika hambanya dalam keadaan sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Menanjit sujud di hadapan Allah tidak mestinya di depan Ka'bah, akan tetapi urut agam minang toha muda fakir dan miskin, alimkah dia atas nama tim sujud kepada Allah, maka saatnya membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, lafaz yang ditubih daripada hamba, badan yang bungkuk di sujud kepada Allah, hati yang begitu mengingatkan Allah, itulah saat yang paling dekat dengan Allah. Maka orang paling tahu dengan Allah, Allah Maha Adil dilakukan oleh siapapun. Kemudian yang selanjutnya, Allah Ta'ala sangat galak dan cinta anak akrabu minni ketika hamba-hambanya mampu berkorban dan rela dalam titipan Allah tak pergunakan untuk mengingatnya Allah. Adapun dalam hal titipan Allah mempersiapkan nilai-nilai akhirat, yaitu merupakan katanya menitip umur Allah dengan umurnya tak ikut dan berno ilmu tak pakai kepada jalan taat kepada Allah, ketitipkan pangkat dan jabatan dan harta ya Allah, dengan hartanya itu katanya untuk bisa mampu meraih ridha Allah dan nilai akhirat. Hal yang demikianlah kehidupan hari yang berputar demi yang selanjutnya. Dikarenakannya merupakan Dzul Qa'dah, sebagaimana hukum insyaallah akan datang Dzul Hijjah. Maka perlahan itu sedikit tentang hal bagaimana yang sebenarnya hukum-hukum dan bagaimana fadilah-fadilah yang mengikat dengan udhiyah ataupun mengikat dengan kurban, supaya dia tanya dalam kehidupan hari-hari kitanya mengikat dengan masa yang kitanya jalaninya berdasarkan dengan ilmu dan berdasarkan dengan pengetahuan kitanya melalui lidah-lidahnya ulama-ulama. Ulikut merupakan katanya tak jalani ibadat puasa yang katanya puput merupakan juga berdasarkan ilmu. Mungkin nak tak dengar Pak Guru katanya sikit dua kali tentang hukum-hukum ataupun ilmu puasa, maka alhamdulillah katanya mumpung tentang masalah puasa. Juga dinauku mengikat dengan kurban dan udhiyah dengan melalui lisan-lisan daripada guru-guru katanya mumpung katanya tak ibadat ataupun tak lakukan udhiyah dalam permasalahan kurban, ada undang-undang dan hal-hal yang sesuai yang ditulis di ulama-ulama. Maka kurban istilah dengan pelain katanya kekun udhiyah ataupun dengan bahasa Arab karaba yang ribu takriban kekun dengan kurban, kebiasaan kena yang kekun kurban. Apakah daripada makna kurban? Karena sebut lebih konsonan kurban adalah maknanya mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala melalui katanya tasbih binatang, melalui binatang yang tadi yang merupakan unta ataupun sapi ataupun lemau kambing. Dan lainnya lemau kambing kuda dan kibas yang melalui binatangnya yang katanya si adalah takut dorong kepada Allah Ta'ala, istilah itulah dinamakan dengan kurban. Maka kurbannya putra mendekatkan diri kepada Allah melalui binatang yang katanya dia adalah makna kurban. Kedali kurban Allah Ta'ala juga ada disebut dalam Al-Quran dan ijma'nya para ulama faslun di rabbika wan nahar. Kun Allah Ta'ala Pak Nabi, Pak Rasulullah, ya Muhammad, sembahyang dia kata Pak nahar dan sia dia kata akan kurban Pak Nabi. Nabi nak sebut dalam hadis man amala ibnu Adam yauman nahari
min amali ahabba ilallahi min rafatid dami innaha ta'ti yaumul qiyamah bi kurniha wa atlafiha wa inna dami liyaqa'u minallahi bi makanin qabla ayyaqa'a ala ardi fatubu biha nafsan. Hadis Nabi, Quran dari Nabi, man amala ibnu Adam, amal yang paling gal dan amal yang paling jero. Bajan yang paling gal paling jero amalnya. Yaumun nahri ba'ura nahar. Itu makna nahar itu luar biasa. Daripada itu amalan min amali ahabba ilaih, daripada segala jenis amal yang paling dicintai oleh Allah Taala min rafati, yaitu merupakan sia binatang yang binatangnya nadara. Sehingga dengan sia binatang yang binatangnya nadara, innaha ta'ti yaumul qiyamah, bagaimana binatangnya akan menjadi saksi dan darah yang berubah-ubahnya, wa kurmiha dan luke-luke yang napa binatangnya, wa adlafiha dan uke-uke yang napa binatangnya adalah menjadi saksi dan pertolongan katanya ketika truk tinggal roh akhirat dan juga di alam barzakh. Oleh hal demikian, kali tanya jika lebih kemampuan dan kuasa Allah Taala, sunat, sunat muakkad lakukan kurban. Sunat ini biasalah mampu. Sebahagian ulun mempom sunat kurbannya sunat muakkad dalam temudip 3 kemenan. Kan dalam temudip 3 tapi kun bagian ulama. Dukna sunat ni kullu sanate tiap-tiap tahun sunat. Bagi orang yang mampu dan kuasa, kan dicon 3 tipun. Ada orang nak juga hai kalau nak kurban, kali sunat yang kau ikut. Donyo mampu nak kurban le, tak lu sunat habis. Jadi kan kemudian 3 tiap tahun. Maka ibadat tiap tahun yang ibadat dan datang tahun yang berat dicintai. Makanya lagi puasa, Allah paling galak dan suka pada puasa, bahkan amalan puasa Allah Taala galak. Maka karena puasa itu 3. Menanti kurbannya karena ini merupakan tiap. Jadi kurbannya getak air dengan bulan, getak air dengan urau, bak uraunya. Dikarenakan getak air urau, getak air bulan dan merupakan wate yang itu 3, maka amalnya lebih dicintai, lebih galak. Umpama ngani lebih akal, tanya, na jamai, bila jamainya dijak, trip 3 badannya, pasti tanya akan lebih mulia jamainya, akan lebih tahirau jamainya. Bahkan di ditanya, tayak belo je, walaupun hanapeng tak mulia karena trip kedan kejak badannya 3 ke. Bila na baje kuto tatuk ataupun tapina, handa pudu terhadap ditanya bagiban yang rusak dalam mutanya. Bahkan karena jari kejak. Menyaurung kasering ya sama. Yang na baju, na boleh mau baju, hana baju. Hai kasering kau biasa. Iya menajib, yang najib, hana baju. Karena kasering tapi menyata trip lagi benar. Lebih katanya ahabba. Begitu pula amalan yang turun yang trip 3, maka amalnya lebih dicintai, lebih digalak oleh Allah. Maka serahkan katanya bak kurbannya benar tak kejadam ni. Jadi karena kurbannya perbuatan yang trip, maka niat dipujadam. Betulah lagi kitab Risalatul Mu'awanah karangan Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad, niat napa? Nah, niat yang mesti harus daya segerakan dengan kubur. Ada kala niat dengan niatnya menghasilkan pahala sekalipun hanalah hebat badannya. Contoh, kadang-kadang orangnya hai daya wajib. Niat dalam hati butruk wajib. Butruk dan suci. Hawa dengan kalan bakiban padang Arafahnya. Bakiban wande bermalam di Mina. Bakiban wande di Muzdalifah. Kiban penasaran katanya. Terbayang-bayang katanya, terhayal-hayal katanya terhadap Arafahnya untuk daya wajib. Hantra wajib dia, keinginan katanya jak wajibna. Yang dalam riwayat itu juga ngen ingin katanya niat rencana, walaupun haid wajib, syah meninggal dia. Pahala haji boleh jadi tulis bab pintu syurga katanya. Urang yang merupakan haji. Bahkan ada kala niat katanya benar dan keinginan katanya Allah Taala akan tentu paling niat katanya merupakan pahala haji dengan cara yang lain. Boleh jadi dengan taban niatin, atau panggil miskin, tajuk sedekah, atau lugok merupakan pahala haji dengan hal yang lain karena niatnya. Begitu pula bab kurbannya benar niat. Benar pujada dalam hati,
benar kasat ya Allah yang Tuhanku tunyo hai Nabi ya Allah suka baik. Jadi ada kalah nanti Allah Taala dengan niat katanya lu putro. Mungkin tunyo napeng lah, napeng juta, nama pucuk banyak kuba, duduk sempat baju-baju sehingga Jadi anak nanti kerugiannya burung kaya lebih-lebih. Tu burung kaya naik kerugian. Tapi dia seberapa banyak burung kecil yang mampu kerugian. Nah, sahabat kitab. Lu pegang bahasa mengandung hukum. Mungkinnya lu pegang bahasa kitab mungkin agak payah hukum. Dalam sahabat kitab ketulis judul kitabnya fakir miskin yang pandai meraih menentukan pintu surga dan kunci-kunci